pintar main Mobile Legends. Pengen aku mau main Mobile Legends. Ajarin dong apa? Mana main Mobile Legends? Jadi aku pengen main Mobile Legends. Iya. Jadi gini, sekarang kan Mobile Legends itu gampang. Kalau memang mau main, biar kami ajarkan. Boleh? Boleh. Ayo untuk aja. Jadi gini Mia, kalau memang mau main Mobile Legends ya. Jadi kau pertama harus ngerti sama yang namanya sistem dari Mobile Legends tersebut. Jadi di Mobile Legends itu, kalau kita mau main, kita pertama harus pilih hero. Nah, di dalam Mobile Legends itu ada yang namanya sistem draft pick. Itulah dimana kita memilih hero. Nah, yang harus kau perhatikan itu ya, pas mau draft pick itu, kau harus perhatikan yang pertama ini. Yang pertama itu namanya ada band hero. Ini fungsinya apa? Karena kalau misalnya kau main Mobile Legends, ini tuh betul-betul krusial. Kalau misalnya nggak kau band ini, nggak kau lakukan band ini, bisa aja nanti kesempatan kau untuk menang melawan musuh itu kecil. Karena gini, di band hero ini, di sini ada kesempatan kau untuk memband atau istilahnya kayak membanet hero yang bisa dipakai oleh lawan. Jadi contoh kayak lawan punya hero yang kuat, punya hero jagoan, gacoknya itulah istilahnya. Nah, kau bisa ban, jadi waktu nggak bisa pakai. Nah, disitulah gunanya ban hero. Lalu setelah itu nanti di sini, setelah kita sudah nge-ban di sini kan ada soalnya ada 3. Jadi ada 3 hero yang bisa kita ban. Satu tim kita itu bisa nge-ban 3 hero dan begitu juga dengan musuh. Itu. Nah, setelah itu kita nanti ada milih hero. Di sini kita kan Mobile Legends ini kan sistemnya 5 lawan 5. Jadi nanti setelah itu kita pilih hero. Di sini nanti ada berbagai role yang dimana nanti setiap role itu akan berpengaruh ketika kita gameplay kita nanti kita main. Ini Mia, jadi Bang Raka sudah jelaskan tadi di bagian hero-hero ini yang 5 ini punya jenis itu apa itu ada mage, ada marksman, ada experience sama support sama assassin. Dalam yang 5 ini pasti ada punya tugas masing-masing. Mereka ini contohnya kita mabar 5 orang. Ada yang mau jadi marksman sama mage fighter, ada juga yang support sama assassinnya. Jadi bisa kita memilih hero itu jangan memilih semua hero yang contohnya player pertama udah milih hero yang marksman, jangan juga ini juga bisa memilih marksman, jangan, nggak bisa. Itu bisa peluang kemenangan nanti jadi kecil ya. Jadi harus kita memilih, contohnya yang nggak ada mage, nggak ada fighter, nggak ada super, nggak ada, ya udah pilih. Contohnya kamu mage, udah pilih hero-hero itu yang hero mage. Ya bisa nanti yang 3 player, nanti 3 player ini bisa jadi fighter, support sama experience. Nah, jadi kalau udah terpilih semua hero yang kita pakai nanti, baru kita disuruh ada juga pilih hero-hero ini juga, nanti musuh juga pilih hero sama seperti itu. Jadi gini ya. Jadi pas nanti kan kayak di bilang bagian tadi di sini kan dia ada 5 role, ada mage, ada tank, support, ada fighter sama ada assassin. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang orang pertama ini udah pilih assassin, kita jangan pilih yang sama lagi. Jadi kalau misalnya 5 role ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi jangan nanti sampai ada marksman 2, jadi ada tank jadi 2, jangan nanti fighter jadi ada 2, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya 5 ini saling melengkapi satu role. Jadi untuk koordinasinya nanti di dalam game, untuk istilah misalnya kan ada istilah di luar game gitu. Nah, saling melengkapi, jadi nggak ada yang sama, jadi kayak untuk bertahannya ada, untuk menyerangnya ada juga gitu. Jadi saling melengkapi lagi, jadi untuk warna juga enak, untuk nanti fight-nya juga enak, dan kemungkinan menangnya juga besar. Nah, selama kita nanti bisa koordinasi sama partner kita gitu. Nah, Itu role hero-nya itu ada fungsi-fungsinya ya masing-masing. kalau itu ada, jadi gini, pas orang-orang kalau pas kita main lagi Mobile Legends dan kalau ada 5 role tadi, role-nya ini punya fungsi masing-masing. Yang pertama ada yang namanya mage. Mage itu role-nya berfungsi untuk meng-clear lane atau membersihkan dari lahan-lahan atau jalur-jalur supaya minion nanti di dalam game itu ada punya minion
bisa jalannya lancar lah gitu, nggak terhambat oleh minion yang lawan. Jadi kita bisa untuk membantu kita untuk menghasilkan tower yang ada di lane nanti. Kemudian untuk fighter itu berguna biasanya untuk membantu kita saat melawan. Nah, fighter itu biasanya membantu membantu marksman ketika dia sedang farming, atau misalnya membantu magi itu bisa untuk membersihkan lane gitu. Nah, kalau assassin ini biasanya dia sebagai kunci dari game, kunci dari sebuah tim. Jadi ada dia berfungsi untuk farming, jadi nanti ada yang punya jungle dan gitu. Jadi kunci dari assassinnya dia sebagai hero terkuat. Dia harus jadi hero terkuat, bukan sebagai istilahnya penyelesai ketika berkelahi, ketika kita lagi kuat sama musuh. Nah, dia harus jadi penyelesai. Dia harus yang menjadi yang paling kuat. Kemudian ada yang namanya tank itu berfungsi untuk bertahan. Jadi fungsi dari tank ini, contoh kita kalah sedang war gitu kan, war kalah. Nah, tank ini berfungsi untuk mundur mereka. Jadi kita ada istilahnya ada waktu lah, ada kesempatan untuk lari gitu, atau untuk balik ke base untuk isi darah kembali ulang gitu. Nah, seperti itu. Kalau support biasanya itu dia berguna untuk ada dua jenis, ada yang untuk membantu menambah damage, damage kepada musuh, atau ada juga yang berfungsi sebagai healer atau penyembuh. Nah, itu loh menjadi support. Jadi tadi kan dikasih tahu sama si Raka sama si Pardianus dari grafik sama hero yang nanti itu inilah gambaran kecil dari apa yang di dalam itu waktu kita nanti war. Nah, kita nanti fight team di dalam. Nah, ini dia mapnya lah, mini mapnya kalau kita bilang. Tapi kalau di dalam lebih lebih minimalis lagi, karena nanti kan dia perseorangan nampak. Nah, jadi di sini ada 3 jalur. Nah, ini mid laner, yang ini god lane, ini XP lane. Nah, ini kenapa ada tanda sini? Karena ini jungler. Jungler itu ini semua monster yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini namanya jungler. Nah, inilah. Jadi kita mulai dari ini kan, god lane ya. Nah, god lane itu biasanya diisi sama marksman karena dia hero yang butuh banyak gold atau uang supaya dia bisa beli item biar dia sakit pas nanti war. Nah, baru kita masuklah ke ini, mid. Mid ini biasanya diisi magi. Kenapa diisi magi? Karena magi itu fungsinya dia lebih rumit daripada yang lain sebenarnya. Karena god lane dia bisa fokus satu lane sama XP ya. Tapi kalau dia kalau misalnya di sini diserang, dia mesti bisa bantu kemari. Baru kita ke XP dia fungsinya sebenarnya gimana ya? Dia supaya kontrol supaya XP lawan itu nggak bisa nyerang ke tempat lain. Nah, jadi dia bisa mode mainnya kayak cutting minion, misalnya kan dia mutar dari sini. Mutar dari sini untuk potong minion, baru nanti dia bisa bantu war ke tengah atau ke atas. Nah, itu maksudnya macam ini. Jungler biasanya diisi assassin yang tadi dijelaskan Raka kan, diisi assassin. Jadi dia ngabisi semua ini untuk nge-up level tim. Jadi minimal level kita itu lebih tinggi daripada lawan. Nah, itu juga memperbesar kemungkinan kita untuk menang. Baru Roam. Nah, Roam itu dia yang apa? Roam itu bisa dibilang support atau tank. Nah, tugas dia itu di awal game, di awal pertandingan dia fokus untuk membantu marksman. Nah, cuma di 20 detik sebelum ini turtle ya, ini bentuk turtle. Nah, 20 detik sebelum turtle keluar di menit kedua, dia mesti udah di mid untuk setup. Nah, karena di turtle keluar, itu otomatis pasti musuh sama kita bakalan war untuk mendapat ini. Karena XP yang dimiliki sama ini, dia 2 kali lipat lebih besar. Untuk apa? Untuk full tim langsung dapat XP-nya, dia nggak perseorangan. Nah, jadi yang tugas untuk ngambil ini sebenarnya dia di assassin karena dia punya kayak item gitu, spell khusus namanya retribution, yang dimana kalau darahnya itu udah pas untuk dia di hit langsung, ini bisa langsung dapat. Nah, cuma itu dia mesti kontes. Itulah gunanya tim ini untuk nge-follow macam dari mid nge-follow ke dalam, gitu kan. Nah, dari sini kita nampak kalau misalnya XP lane lagi nih ya. Dari XP lane kita lihat misalnya dia war di sini kan, by one di sini. Tank itu juga harus dia fokus kemari juga. Dia tengok dari map, nanti itu bisa kita klik, kita bisa melihat langsung kan kayak mana pertarungan di situ. Kalau misalnya XP lane-nya kalah, dia mesti buru-buru datang ke situ. Nah, minimal XP lane-nya nggak mati lah, bisa pulang. Kalau misalnya untung, XP lane kita bisa kita bantu untuk nge-kill lawan. Jadi map ini penting. Pertama lagi yang ini, tujuan fokus main itu sebenarnya ke turret, bukan berapa banyak kita bunuh musuh kita.
Kalau kita banyak ngebunuh pun, kalau misalnya turret kita yang habis duluan, tetap kita yang kalah. Makanya kalau misalnya game itu dia fokusnya ngabisi turret ini sampai ke base. Itulah kita gimana nanti matchmaking kita kan, tugasnya ngebantu masing-masing. Nah kalau misalnya kamu bilang kamu tertariknya ke role apa gitu dari 3 role ini, coba lah. Ya, role magi. Kalau magi itu berarti kan fokusnya pertama di early game, pertama tingkatkan level dulu, minimal dapat level 4. Karena kebanyakan role magi itu dia punya stun yang bisa membantu waktu war. Paling berapa detik gitu kan untuk buat lawan itu dia nggak bergerak. Nah disitulah baru kita mulai war. Nah itulah mulai. Tapi kamu juga harus jaga jarak karena magi itu bukan hero yang full fight langsung masuk, nggak bisa. Dia cuma membantu dari belakang, ngasih damage kayak gitulah. Itulah udah kami jelaskan bagaimana dari sistem mainnya kan. Sekarang ayo kita coba langsung di matchnya. Nanti kami bimbing juga, kami belajar juga. Oke, weh. Gas.